Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Mutakin, mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika, program studi D3 Teknik Informatika dengan NIM 6103250005. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang logika proposisi. Yang pertama, apa itu logika proposisi? Logika proposisi adalah cabang logika yang mempelajari tentang pernyataan atau proposisi yang bisa bernilai benar atau bernilai salah, tapi tidak keduanya sekaligus. Contoh logika proposisi adalah yang benar 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini adalah contoh logika proposisi yang benar. Dan untuk contoh logika proposisi yang salah, itu adalah Jakarta adalah ibu kota Malaysia. Ini salah, ini benar. Kurang lebih seperti itu. Dan yang bukan kalimat proposisi adalah apakah kamu lapar? Ini bukan kalimat proposisi. Dan juga kamu harus belajar. Ini juga bukan kalimat proposisi. Ini adalah kalimat pertanyaan. Ini adalah kalimat perintah. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua ada simbol proposisi. Logika proposisi kalimatnya biasanya ditulis dengan menggunakan huruf seperti P, Q, R, S, dan seterusnya. Contohnya P, jika hujan. Q-nya saya membawa payung. Yang ketiga adalah mengubah kalimat proposisi menjadi dalam bentuk simbol. Contoh pertama adalah hari ini hujan. Jika diubah ke dalam bentuk simbol, maka ia akan menjadi P. Contoh yang kedua ini, saya belajar matematika. Jika diubah ke dalam simbol, maka ia akan menjadi I. Dan contoh yang ketiga, nilai saya di atas 80. Jika diubah ke dalam simbol, maka ia akan menjadi F. Ini contoh mengubah kalimat proposisi menjadi simbol. Yang keempat adalah mengubah simbol menjadi kalimat proposisi. Contohnya yaitu P menjadi, jika diubah menjadi kalimat, lampu menyala. Q diubah menjadi kalimat proposisi menjadi komputer sedang digunakan. Ya, yang R jika diubah menjadi kalimat proposisi, ujian dilaksanakan minggu depan. Ini jika bentuk simbolik diubah menjadi kalimat proposisi. Oke. Yang kelima adalah operator logika proposisi. Operator logika biasanya digunakan untuk menghubungkan atau memodifikasi proposisi. Untuk operatornya ada negasi, disjungsi,
konjungsi implikasi dan biimplikasi. Ini adalah operator logikanya. Untuk simbol negasi seperti ini. Untuk simbol disjungsi seperti ini. Untuk simbol konjungsi seperti ini. Untuk simbol implikasi seperti ini. Dan untuk simbol diimplikasi seperti ini. Jika dieksekusi maka akan menjadi P tidak atau bukan I. Dan jika didisjungsi maka ia akan menjadi P atau Q. P atau I. Jika dia dikonjungsi maka ia akan menjadi P dan I. Jika dia diimplikasi maka jika P maka I. Dan diimplikasi jika P dan hanya jika Q. Ini kurang lebih seperti itu. Dan kita akan membahas contoh operator logika proposisi. Contoh pertama, P saya belajar. I saya lulus ujian. Jika ini dan ini digabungkan menjadi menggunakan operator logika, maka ia akan menjadi P dan I, yang berarti saya belajar dan saya lulus ujian. Ini jika yang menggunakan operator logika konjungsi. Dan kita akan membahas contoh operator logika jika menggunakan disjungsi atau OR. P-nya adalah hari ini hujan. Q-nya hari ini panas. Jika ini disatukan maka akan menjadi seperti ini, P atau I. Jika dalam bentuk kalimat maka ia akan menjadi hari ini hujan atau hari ini panas. Ini jika ia menggunakan operator logika disjungsi atau OR. Dan berikutnya kita akan menggunakan operator logika implikasi atau if then, dan simbolnya seperti ini. Contoh soalnya P saya belajar. Q-nya saya dapat nilai bagus. Jika ini disatukan dalam bentuk simbolik maka ia akan menjadi P. Jika diubah dalam bentuk kalimat maka ia akan menjadi jika saya belajar maka saya dapat nilai bagus. Ini jika ia menggunakan operator logika implikasi
atau if then. Oke, kita selanjutnya akan membahas tentang operator logika negasi. Jika contohnya seperti ini, P, lampu menyala. Jika ia ke dalam bentuk simbolik, maka akan menjadi negasi P. Jika ia menjadi kalimat, maka lampu tidak menyala. Kenapa bisa seperti ini? Karena negasi itu adalah lawan kata. Maka jika kata pertamanya adalah lampu menyala, maka lawan katanya adalah lampu tidak menyala. Setelah kita mempelajari apa itu logika proposisi, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa logika proposisi bisa bernilai benar atau salah, dan logika proposisi bisa mengubah kalimat proposisi menjadi dalam bentuk simbolik. Begitu juga sebaliknya, simbolik bisa diubah kembali menjadi kalimat proposisi, dan operator logika bisa digunakan untuk menghubungkan proposisi. Itu saja yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.